warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam Ganesha Operation. Adik-adik yang di rumah apa kabarnya? Semoga adik-adik dan keluarga semua dalam kondisi sehat. Amin ya robbal alamin. Adik-adik, di hari yang baik ini, yuk kita belajar bareng bersama di program Belajar di Rumah bersama Ganesha Operation. Nah, program edukasi ini terlaksana atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, Lombok TV, dan tentu saja bimbingan belajar Ganesha Operation. Nah, sebelum mulai adik-adik, izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak adalah Janurasih. Kalau di GO biasa dipanggil dengan Kak JN. Kak JN mengajar mata pelajaran kesukaan kalian, yaitu matematika ya. Nah, adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas beberapa soal ya untuk siswa kelas 4 dan 5 sebagai persiapan penilaian akhir semester ataupun membantu kalian nih yang lagi banyak dikasih tugas sama guru di sekolah untuk dikerjakan di rumah. Yuk kita lihat soalnya. Nomor 1 kita mulai dari soal kelas 4. Oke adik-adik, soal nomor 1 soalnya adalah 12 dekameter berapa desimeter. Nah adik-adik, kalau kalian mengerjakan soal tersebut, pasti kalian tidak asing dengan yang namanya tangga satuan panjang. Oke, Kak JN buat di sini adalah tangga satuan panjang, ya, kilometer. Apa yang kedua? Hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Nah, kalau adik-adik masih ada yang suka lupa sama urutannya, yuk kita hafalkan menggunakan deking GO. Ya, deking itu adalah cara mengerjakan soal dengan cepat, ya, ataupun cara menghafal rumus-rumus dengan cepat. Nah, seperti apa cara menghafalnya? Kajian menghafal dengan cara deking, yaitu kucing hitam dalam mobil, desi cantik, mondar mandir. Kita ulangi, kucing hitam dalam mobil, desi cantik, mondar mandir. Sudah ya? Mudah kan menghafalnya? Nah, tentu saja setelah kalian menghafalkan tangga satuan, jangan lupa jika satu kali turun anak tangga, maka dikalikan dengan 10, dan jika naik satu anak tangga, maka dibagi dengan 10. Oke, kita lihat kembali ke soalnya, yaitu 12 dekameter, ditanyanya adalah berapa desimeter. Kita lihat dekameter turun berapa anak tangga? 1, 2 ya. Jadi turun 2 sehingga 12 kita kalikan dengan 10 kali 10. Jawabannya adalah 1200 desimeter. Oke, pada soal jawabannya adalah option yang C ya adik-adik ya. Oke, adik-adik yang di rumah pasti sudah ada yang bisa menjawab dengan benar juga ya. Oke, kembali kita lihat soalnya untuk nomor 2. Untuk soal nomor 2 masih tentang satuan panjang ya adik-adik, yaitu 23 hektometer ditambah 140 desimeter ditambah 3 meter. Nah, kalau cara yang tadi, adik-adik kan menggunakan tangga satuan panjang. Nah, ini Kak Jen mau kasih cara yang lebih cepat lagi tanpa harus mengalihkan atau membaginya. Ya, seperti apa caranya? Tadi masih berhubungan dengan satuan panjang yang tadi ya. Kak Jen tulisnya seperti ini, kucing hitam dalam mobil, desi cantik, mondar mandir. Nah, karena soalnya itu meminta satuannya dalam meter, ya. Cara langkah pertama adalah kita garis dulu di sebelah meter sebagai penanda koma. Ya. Jadi kita garis dulu di sebelahnya meter karena mintanya satuan meter. Nanti kalau misalnya minta sentimeter, berarti yang digaris di sebelah sentimeter. Karena mintanya meter, maka taruh di sebelah meter. Oke, kita lihat lagi. Di situ ada kajian tulis di sini soalnya ya, 23 hektometer ditambah 140 desimeter ditambah 3 meter.
berapa meter. Nah, yang harus kalian lakukan langkah kedua adalah melihat satuannya saja. Jadi di sini 23, satuannya adalah angka 3, ya. Satuannya adalah angka 3, sehingga 3-nya kita taruh di hektometer satuannya. Nah, seperti ini. Kalau dia 23 hektometer, berarti satuannya taruh di hektometer, yang lainnya mengikuti. Sudah mengerti? Kita lihat yang angka kedua, 140 desimeter. Satuannya yang mana adik-adik? Ya, satuannya pastilah angka 0. Ya, berarti angka 0-nya kita taruh di desimeter. Di sini 0, 4, 1. Kemudian yang terakhir adalah 3 meter. Berarti satuannya 3. Ya, kita jumlahkan. Oke, di sini jumlahnya 0, 7, 1, 3, 2. Ya. Mudah kan? Jadi tinggal dijumlahkan seperti biasa. 0, di sini 7, 1, 3, dan 2. Ya. Jawabannya soal nomor 2 adalah 23 hektometer ditambah 140 desimeter ditambah dengan 3 meter. KJN tulis di papan 23 hektometer ditambah 140 desimeter ditambah 3 meter. Oke, adik-adik, untuk menyelesaikan soal ini biasanya juga kalian bisa menggunakan tangga satuan panjang seperti soal sebelumnya. Tapi soal yang seperti ini KJN punya cara yang lebih mudah lagi, menggunakan konsep deking juga. Seperti apa? Yuk kita lihat. Masih dengan yang tadi, kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar mandir, ya. Kemudian langkah selanjutnya setelah kalian menuliskan seperti ini, kalian buat garis, ya. Nah, karena dimintanya di sini adalah dalam satuan meter, maka garisnya dibuat di sebelah M, sebelah meter. Ini untuk menunjukkan letak tanda koma, ya. Nah, kalian tulis di sini, ya, seperti ini. Kemudian kita cek soalnya, 23 hektometer. Berarti kita lihat satuannya. Satuannya 23 di situ adalah 3. Ya, ini satuan puluhan. Maka satuannya 3, kita tulis di bawah 23 ini kita tulis di bawah hektometer. Ya, di sini 3, kemudian 2. Selanjutnya 140 desimeter. Satuannya yang mana? Satuannya adalah angka 0. Maka angka 0 tersebut kita buat di bawah desimeter. 0, 4, 1. Jadi yang lainnya mengikuti, ya. Kemudian yang terakhir 3 meter, tentu saja satuannya adalah 3. Sehingga langsung kita tulis 3 di tempat meternya. Nah, angka ini tinggal kalian jumlahkan dari belakang. 0, 7, 1, 3, 2. Sehingga jawabannya adalah 2317,0. Tanda 0 di belakang koma kita boleh abaikan. Jadi 2317 meter. Kita lihat di jawaban di soal, jawabannya adalah option yang C, ya adik-adik. Nah, mudah karena tidak menggunakan lagi, kalian harus mengalihkan atau membagi, ya. Jadi kalian tinggal langsung menjumlahkan. Oke, mudah ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Sudah siap? Yuk kita lihat soalnya. Hasil dari 35 ditambah negatif 17 adalah, ya, di situ 35 ditambah negatif 17. Sudah siapkan olet-oletnya adik-adik ya? Nah, di sini 35 ditambah negatif 17. Nah, bagaimana caranya, ya, atau kuncinya agar kita mudah mengingat supaya kalian tidak salah, ya? KJN mau kasih deking lagi. Iya, banyak deking. Kalau di Geo memang seperti itu. Jadi kita mengerjakan dengan cara yang mudah. Di sini dekingnya adalah satam bekur. Jadi kalian cukup menghafal satam bekur, ya.
Satam bekur ini apa adik-adik? Kita kasih love-love dulu. Jadi kalau ada tanda love seperti ini menandakan ada deking dari GU. Dekingnya adalah satam bekur. Maksudnya apa? Jadi satam bekur itu kalau tandanya sama, maka operasi ini ditambah. Ya, kalau yang di bawah beda ini, bekur ini artinya beda, berarti dikurangi. Ya, jadi kalau tandanya sama, ya, maka ditambah. Kalau tandanya beda, maka dikurangi. Kita lihat di sini tandanya sama atau berbeda? Ya, tentu saja tandanya berbeda, sehingga adik-adik harus mengurangi. Ya, kita kurangi dulu, 35 dikurangi 17. Berapa? Jawabannya 18. Ya, tandanya apa? Tandanya mengikuti yang lebih besar. Ya, karena lebih besar 35, maka tandanya positif. Kita lihat lagi ke soal untuk melihat optionnya. Ya, jawabannya adalah yang A. Ya, adik-adik. Nah, mudah kan adik-adik ya? Jadi kalau kalian lupa, ingat satam bekur ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Pada soal selanjutnya adalah menghitung luas bangun datar gabungan. Jadi itu adalah gabungan bangun datar ya. Nanti kajian akan menggambarkan ulang itu bangun datar apa saja ya. Kita lihat bangun tersebut ternyata terdiri dari 2 buah bangun. Ya, bangun apa saja? Yang pertama adalah bangun persegi panjang. Yang kedua adalah bangun segitiga. Oke, dengan keterangan di sini ada 10 cm, 15 cm, kemudian di sini 5 cm, 5 cm, ini ada 10 cm. Nah, kajian bagi menjadi 2 bangun tersebut untuk kita hitung satu persatu. Kajian kasih nama bangun yang pertama ini bangun 1, yang persegi panjang ini adalah bangun 2. Yuk kita hitung ya. Yang pertama di sini luas yang pertama karena merupakan bangun persegi panjang, maka luasnya apa? Panjang kali lebar. Ya, panjangnya berapa? 15, lebarnya 10. Jawabannya adalah 150 cm. Ya. Untuk luas yang kedua. Luas yang kedua, bangun ini bangun apa? Betul sekali, bangun segitiga. Segitiga ini luasnya adalah rumusnya alas kali tinggi bagi 2, atau biasa ada juga yang menghafalkan dengan setengah kali alas kali tinggi. Itu sama aja ya. Jadi di sini kita masukkan angkanya. Alasnya dari sini diketahui 5, sampai sini juga 5. Sedangkan yang dari sini sampai ke ujung sini belum diketahui. Ya. Nah, kita bisa mengetahui panjang alas ini karena ada bantuan di sini. Ternyata panjang dari sini ke sini itu sama dengan lebar persegi panjang tadi, sehingga kita bisa gunakan. Maka di sini 10. Jadi alasnya adalah 5 tambah 10 tambah 5, yaitu 20. Kali tingginya 10 cm dibagi 2. Ya, kita bisa sederhanakan atau canceling. Di sini 1, di sini 10. Ya, sehingga 10 kali 10 adalah 100 cm. Apakah sudah selesai? Belum. Kita jumlahkan dulu ya, sehingga luas gabungannya adalah luas gabungan bangun tersebut adalah 150 ditambah 100 sama dengan 250 cm. Lihat lagi yuk opsinya ya, jawabannya yang mana? Kita lihat soalnya dulu. Jadi jawabannya adalah yang C, 250 cm, yaitu yang option yang C ya. Oke, gimana adik-adik? Sudah bisa menjawab dengan benar? Bagus ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, masih untuk siswa kelas 4 SD. Kita lihat soalnya, sebanyak 30 butir telur ayam dan 24 butir telur bebek dimasukkan ke dalam keranjang sebanyak-banyaknya secara merata. Setiap keranjang akan berisi titik-titik butir telur ayam dan titik-titik butir telur
bebek. Ayo, adik-adik sudah tahu nggak gimana cara menyelesaikannya? Yuk kita kerjakan bersama-sama, ya. Untuk mencari jawabannya, yang pertama kita harus tentukan adalah mencari FPB. Kata kuncinya adalah jika dalam soal tersebut ada kata-kata dibagi-bagi, ya, atau ditaruh di wadah, ya, kemudian dibagi ke dalam kantong yang sama seperti itu pasti adalah FPB. Tapi jika soal ceritanya adalah kapan atau waktu yang kedua kali, ketiga kali, itu adalah KPK. Jadi kuncinya adalah kalau ada kata-kata mau dibagi-bagi, maka yang dicari pertama adalah FPB-nya, ya. Kita akan mencari FPB dari 30 dan 24. Kita cari dulu. 30 kita cari menggunakan akar faktor, ya. Jadi menggunakan akar seperti ini, dibagi berapa? Dibagi 2, 15, dibagi 3, jawabannya 5, sehingga faktornya adalah 2, 3, dan 5. Kemudian yang kedua adalah 24. Kita cari untuk 24 dibagi 2, jawabannya 12, dibagi 2, jawabannya 6, dibagi 2 adalah 3. Ya. Jadi faktornya adalah yang ini. Oke, kita tuliskan di situ 30 berarti 2 kali 3 kali 5. Untuk 24 karena 2-nya ada 3, maka 2 pangkat 3 kali 3. Oke, untuk menentukan FPB-nya, adik-adik pasti sudah paham ya. Jadi cara mencari FPB-nya, ya, angka yang sama, ya, yang lebih kecil. Berarti 2 pangkat 3 sama 2 lebih besar yang mana? 2 pangkat 3, maka kita ambil yang kecil, 2. 3 karena sama kita ambil salah satu. Karena 5 tidak ada pasangannya, maka kita tidak ambil 5. Sehingga jawaban FPB-nya adalah 6. Nah, apakah sudah selesai? Belum adik-adik, ini baru FPB-nya. Untuk mengetahui berapa jumlah butir telurnya, kita lihat di sini. Telur ayam itu ada 30. Maka dibagi dalam ceritanya yang 6 ini adalah menentukan jumlah keranjangnya atau tempatnya, ya. 30 dibagi 6. Jawabannya berapa? Iya, berarti 5 butir. Nah, untuk telur bebek itu ada 24. Kalau dimasukkan ke dalam wadahnya 6, ada 6 wadah, maka menjadi berapa? 4 butir. Jadi jawabannya adalah 5 butir dan 4 butir. Kita lihat soalnya, option yang mana? Ya, optionnya adalah yang betul 5 dan 4, yaitu yang C, ya. Yang C adik-adik ya. Gimana? Ada yang sudah benar menjawabnya? Hebat ya buat adik-adik. Sekarang kita lanjut dulu untuk adik-adik yang kelas 5, ya. Sudah siap-siap dulu adik-adik kelas 5? Siapkan alat tulisnya, ya. Soal nomor 1 tentang satuan jarak dan waktu, ya. 2 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam? Kajian ulangi, 2 meter per detik berapa kilometer per jam? Oke, untuk menjawab soal ini adik-adik, kajian mau kasih keterangan dulu buat bantuin kalian, ya. Jadi bantuannya tadi menggunakan tangga satuan panjang, ya. Satuan panjang, detiknya masih ingat? Kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar mandir, ya. Kemudian tidak lupa bahwa kalau turun satu anak tangga kali 10, yang naik dibagi 10. Nah, kemudian untuk waktu, ya, satuan waktu 1 jam berapa menit? 60 menit. Untuk 1 menit berapa detik? 60 detik. Ya, untuk 1 jam berapa detik? 3.600 detik. Nah,
adik-adik cukup menghafalkan yang ini saja ya. Jadi kalau misalnya ditanya kebalikannya, misalnya ditanya menit ke jam, maka yang terjadi adalah 1/60. Tinggal dibalik aja. Jadi kalau tanya detik ke menit, berarti 1/60. Kalau dari detik ke jam, berarti adalah 1/3600. Jadi tinggal dibalik. Kalian cukup menghafalkan yang ini saja gitu. Nah, kita lihat soalnya adalah 2 meter per detik. Kajian tulis seperti ini. Ya, sama dengan berapa kilometer per jam? Oke, kita lihat. Meter dari sini ke kilometer. 1, 2, 3. Ya, berarti dibagi berapa? 1000 ya. Jadi dibagi 1000 kita tulis 2 dibagi 1000 per detik ke jam. Oke, seperti kajian bilang detik ke jam. Kalau jam ke detik 3600. Tapi kalau dari detik ke jam maka 1/3600. Oke, pada pelajaran yang lalu kan sudah diberitahu bahwa jika ada pecahan pembagian seperti ini, ya, tuh kajian tulisnya seperti ini, maka dapat dikerjakan dengan cara 2/1000 ya, kali kebalikannya 3600 dibagi 1 ya. Nah, kita menggunakan sistem cancelling di sini. Kita coret. Sehingga kalian bisa menghitung dengan mudah. 2 kali 36 adalah 72. Jadi jawabannya di sini adalah 72. Ini masih ada 10 ya, maaf. 72/10. Ya, jawabannya ada 7,2 kilometer per jam. Oke, jadi jawabannya kita lihat di opsinya ya. 7,2 km per jam itu ada di option yang mana? Option yang D ya adik-adik. Maaf, yang B, 7,2 km per jam, yang B. Oke, mudah ya adik-adik? Bisa mengerjakan semuanya ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah Chelsea membeli pita sepanjang 5 meter. Pita tersebut ia gunakan untuk menghias baju sepanjang 150 cm. Keesokan harinya, ibu memberi pita sepanjang 25 desimeter. Panjang pita Chelsea sekarang adalah berapa sentimeter? Seperti yang untuk kelas 4 tadi, ya, kita menggunakan satuan panjang lagi, ya. Satuan panjangnya adalah kajian tulis lagi, masih jangan bosan-bosan karena biar nggak lupa ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Jadi kita bisa mengaplikasikan deking yang ini untuk soal yang sekarang. Nah, karena diminta adalah satuannya adalah senti, maka kita buat garis di sebelah senti untuk menandakan letak komanya. Ya, Chelsea membeli pita 5 meter. Ya, jadi kita tulis kalimat matematikanya 5 meter. Kemudian dia pakai atau dia gunakan untuk menghias baju sepanjang 150 cm, berarti dikurangi 150 cm. Kemudian besoknya dibelikan lagi oleh ibu sebanyak 25 desimeter. Nah, seperti ini kalimat matematikanya, ditanyanya dalam bentuk sentimeter. Oke, kita garis dulu di sebelah sentimeter sudah, lalu kita perhatikan dari soal-soal ini yang mana merupakan satuannya. Dari 5 meter satuannya adalah 5, sehingga yang ditaruh adalah angka 5 di bagian meter. Kemudian 150 cm, ya, satuannya adalah angka 0, taruhlah 0 di tempat sentimeter. Kita kurangi dulu, ya, karena beda operasi hitung. Ini kurang, ini tambah. Kita kurangi dulu. Ini boleh ditambahkan angka bantuan 0. 0 kurangi 0, 0 kita kurangi seperti biasa ya. 0 kurang 5 nggak bisa, boleh pinjam sebelahnya jadi 10. 10 kurang 5, 5. Kemudian sini 4, 4 kurang 1, 3. Nah, kemudian ditambah 25 desimeter. Ya, kita lihat satuannya adalah angka 5. Kita tulis di sini 5, di sini 2. Ini dijumlah. Oke. 0, 10 simpan 1 jadi 6. Oke, karena tidak melewati tanda koma berarti tidak ada komanya. Maka jawabannya adalah 600 cm. Yuk kita lihat optionnya.
Optionnya yang 600 cm adalah option pilihannya yang D ya, di soalnya yang D. Oke, sudah banyak yang benar pastinya ya adik-adik sekalian. Nah, itu jawabannya adalah yang D, 600 cm. Nah, kita lihat untuk soal selanjutnya ya. Masih semangat ya adik-adik? Masih tentunya. Kita lihat soal selanjutnya adalah Biska berangkat ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Jika jarak rumah Biska ke sekolah 5 km, maka waktu yang diperlukan Biska untuk sampai ke sekolah adalah berapa menit? Oke, sudah kebayang ya adik-adik seperti apa? Oke, kita tulis dulu bagian yang diketahuinya, biar nanti nggak lupa lagi. Diketahui, apa saja yang diketahui? Kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan yang digunakan adalah kita lambangkan dengan huruf K, 15 km per jam. Ya. Kemudian jarak dari rumah ke sekolah berarti J, yaitu 5 km. Sudah? Nah, untuk menyelesaikan ya, ini ditanyanya dulu. Yang ditanya adalah berapa waktu untuk sampai sekolah. Jadi W, berarti yang ditanya adalah W. Oke, adik-adik sudah kebayang seperti apa penyelesaiannya? Nah, kajian akan bantu untuk kalian menghafal rumus dari soal ini ya, penyelesaiannya menggunakan segitiga ajaib. Wah, ini ada segitiga ajaib. Sangat mudah sekali untuk dihafalkan karena ternyata segitiga ajaibnya adalah Bapak Presiden kita. Bapak Presiden kita Jokowi. Ya, jadi menghafalkan cukup dengan segitiga ajaib ini ya, the king-nya yaitu Jokowi. Nah, kalau di sini kajian kasih tanda bagi, kalau di sini kajian kasih tanda kali. Untuk menyelesaikan soal jarak, kecepatan dan waktu ini, jika ditanya jarak, tutup jaraknya. Ya, maka rumusnya kecepatan kali waktu. Jika ditanya waktunya, tutup waktunya, jarak bagi kecepatan. Jika ditanya kecepatan, tutup kecepatannya, jarak bagi waktu. Karena di sini ditanya adalah waktu, kita tutup waktunya. Jarak bagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa adik-adik? 5. Ya, kecepatannya 15. Ya, sehingga jawabannya di sini 1/3 jam. Nah, karena pada soal yang diminta adalah menit, maka kita ubah 1/3 jam menjadi menit ya. Ya, seperti yang sebelumnya dijelaskan, kalau dari jam ke menit ya, 1/3 jam ke menit adalah 1/3 kita kalikan dengan 60 menit. Jawabannya kita bisa lakukan canceling di sini. Ini 1 nih, 20. Sehingga jawabannya adalah 20 menit. Yuk kita lihat soalnya optionnya yang mana. Ya, jawabannya ternyata adalah yang B, ya, 20 menit. Oke. Adik-adik sudah selesai? Yang soal selanjutnya kita masih berhubungan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Ya. Jadi masih tentang jarak dan kecepatan dan waktu, di mana soalnya adalah Pak Kevin berangkat dari kota A ke kota B pada pukul 8.10, mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Dalam perjalanan dia berhenti selama 30 menit untuk istirahat. Kemudian Pak Kevin melanjutkan perjalanan hingga tiba di kota B pada pukul 13.20. Jarak yang ditempuh Pak Kevin dari kota A ke kota B adalah berapa kilometer? Nah, KJN masih tinggalkan di sini segitiga ajaibnya. Ya, kita masih gunakan segitiga ajaib, yaitu Bapak Presiden kita ya. Ya, Jokowi ya. Nah, kita lihat dulu yang diketahuinya pada soal tersebut. Diketahui waktu berangkat ya, waktu berangkat adalah W berangkat
jam 8:10. Kemudian di situ ada waktu sampai ya. W tiba itu adalah 13:20. W istirahat ya, W istirahatnya adalah selama 30 menit. Diketahui juga di soal adalah kecepatan. Ya, kecepatannya yaitu sebesar 48 km per jam. Jadi yang ditanyakan pada soal adalah jaraknya. Berapa kilometer? Oke, seperti tadi caranya masih menggunakan segitiga ini. Kalau ditanya jarak, tutup jaraknya, maka ditemukan K kali W ya. Maka J itu rumusnya adalah K kali W. Tapi di sini adik-adik ada yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu, karena ternyata waktunya ini masih belum ditentukan waktu selama perjalanan, hanya diberi keterangan waktu berangkat, waktu tiba dan istirahat. Sehingga kita harus mengurangi dan mengurangi dulu angka-angka ini. Ya, seperti apa? Kita lihat dulu waktu tibanya 13.20 dikurangi dengan jam 8:10. Kita kurangi dulu ya. Ini 0, 2 kurang 1, kemudian 3, pinjam ke sebelahnya, 13 kurangi 8 adalah 5. Ini habis, berarti 5:10. Kemudian ada istirahatnya 30 menit, sehingga kita harus mengurangi juga dengan waktu istirahat 30 menit ya adik-adik. Nah, 0 dikurangi 0, 1 kurang 3 nggak bisa, pinjam ke sini. Nah, hati-hati adik-adik pada jam, itu ada sedikit perbedaan ketika kita meminjam dengan di sini jam, di sini menit ya. Jadi kalau kita minjam di sini, kita coret dulu, ini jadi 4. Pinjam ke sini adalah 60, bukan minjam seperti biasa, karena ini tentang waktu ya. 6 tambah 1, 7, 7 kurangi 3, 4. Ya, berarti di sini 4 jam 40 menit. Jadi W-nya adalah 4 jam 40 menit. Nah, adik-adik mungkin bingung, kan di sini harus dalam bentuk jam, sedangkan di sini masih ada menitnya. Maka kita ubah lagi. Panjang ya adik-adik ya. Oke, 4 jam 40 menit kita ubah dulu 40 menit dalam bentuk jam. Ya. Jadi di sini kajian tuliskan 40 menit untuk dijadikan jam adalah 40 kali 1/60. Ini jam. Ya, sehingga kajian pakai cancelling di sini. Ya, di sini bagi 2, sini 3. Berarti di sini adalah 2/3 jam. Oke, sudah, kita masukkan ke rumusnya sekarang ya. Kecepatannya berapa? 48. Waktunya adalah 4/2/3. Ya, sehingga di sini 48 kita kalikan, kita jadikan pecahan biasa adalah 14/3. Oke, kita bagi dulu. Ini jawabannya adalah cancelingnya ini 16, ini 1. Ya, 16 kali 14. Berapa jawabannya? Kita lihat jawabannya berapa? Oke, 16 kali 14 jawabannya 224 km. Kita lihat berarti kembali ke soalnya, opsi mana yang benar ya. Kita lihat opsinya yang betul adalah yang B, 224. Oke, mana mudah ya adik-adik ya? Mau lanjut lagi? Oke, ada soal satu lagi. Soal menghitung volume bangun ruang. Nah, bangun apa itu adik-adik? Pasti sudah tahu ya, bangunnya adalah bangun tabung ya adik-adik. Nah, tabung itu termasuk ke dalam kelompok bangun prisma. Prisma yaitu bangun yang alas dan tutupnya itu sama. Jadi bentuk, ukuran itu sama semuanya. Itu termasuk ke dalam prisma. Oke. Untuk menghafalkan volume dari bangun prisma ya, volumenya. Volume itu rumusnya luas alas dikali dengan tinggi.
Nah, KJN mau kasih backingnya buat kalian. Jadi biar cepat kalian menghafal volume dari bangun ruang prisma, ya. Backingnya adalah ya vola tenis. Maksudnya bola tenis ya, tapi biar aja sebutnya vola tenis biar lucu ya. Ya, ini vola tenis artinya apa? Oke, vola tenis artinya volume, ya. Berarti di sini volume bangun ruang tabung ini adalah luas alas, ya, dikali dengan tingginya. Oke, jadi kalian bisa mudah menghafal dengan kata vola tenis, ya. Nah, seperti apa menghitungnya? Mari kita lihat, ya, luas alas. Karena alasnya berbentuk lingkaran, kita ingat dulu apa luas dari alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran, jadi pi kali r kali r kali tinggi, ya. Karena di situ alasnya, ya, berbentuk lingkaran, kemudian jari-jari dan diameter itu kelipatan 7, maka kita menggunakan pi-nya adalah 22/7. Dengan jari-jari tentu saja, ya, 7 kali 7. Dari mana dapat 7 adik-adik? Padahal di soal di situ tulisannya 14. Itu adalah diameter adik-adik ya. Jadi diameternya 14, untuk mencari jari-jari adalah setengah dari diameter, ya. Jadi diameternya adalah 14 cm, maka jari-jari adalah setengah kali diameter, ya, setengah kali 14, jawabannya adalah 7 cm. Maka masuk ke sini yaitu 7 cm. Nah, tingginya berapa adik-adik? Tingginya adalah 15. Ya, kita pakai sistem cancelling lagi. Di sini 7. Nah, kita tinggal mengalikan 22 kali 7 kali 15. Ya, sudah bisa menghitung adik-adik berapa jawabannya? Ya, kita lihat soalnya. Ya, optionnya yang mana? A ya, 2, 3, 10. Jawabannya adalah berapa? Sudah dapat ya? Jawabannya adalah 2, 3, 10 cm kubik. Sudah ya? Jawabannya untuk yang volume tabung ini adalah A, yaitu 2310 cm kubik. Gimana adik-adik? Mudah kan belajar bersama GO? Ya, mudah sekali ya adik-adik sekalian. Itu adalah soal untuk kelas 4 dan kelas 5. Jadi hanya beberapa soal saja, ya. Nah, adik-adik sekalian, jika ingin mendapatkan video pembelajaran lagi yang lebih banyak, kalian bisa mengakses yang namanya video yang ada di aplikasi GO, yaitu GO Kreasi adik-adik ya. Oke adik-adik, itu saja dari KJN ya, dari Ganesha Operation. Mudah-mudahan adik-adik selalu sehat semuanya, tetap belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi adik-adik.